Makanya dicabut. Mana balik? Ketika balik Bu, mau pulang Bu, gelap jalannya Bu, kayak anak kecil begini Bu. Jarinya dibuka, aduh gelap, aku takut. Terus kata orang bijak, nak, ayo pulang, saya takut, gelap, nggak ada cahaya. Pulang, nggak mau, takut, belum ngerjain PR. Saya belum ngerjain PR. Karena dulu saya disuruh, kata Tuhan. Aku ingat aku berkata kayak begini. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat, di hari lu balik, kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Tuhan. Lengah terhadap keesaan Tuhan. Lu masih seneng bukan ke Allah, ke lainnya. Allah disembah juga, tapi yang lainnya juga lu hajar. Paham? Ada 3 biasanya. Kan kalau balas sahidnya berarti kan kita tuh udah berjanji gitu ya. Oh iya, sahibna. Wah, ntar ada kalau ingkar nanti digetoknya ada ntar Bu. Jangan ingkar Bu ya. Nah, alhamdulillah. Jangan sampai lu balik bilang aku lengah, aku lalai. Ayo bilang aku lalai, nggak ngerjain PR. Si anak Tea nggak mau pulang, takut. Ada nggak Bu yang takut balik Bu? Ada Bu, jejeretean. Nggak sadar ibu punya tugas. Apa tugas ibu? Segala tugas ibu ditulis di Al-Quran apa di Al-Katanya? Di Al-Quran. Al-Quran pasti benar nggak? Kalau Al-Omar menyesatkan. Nggak percaya Al-Baqarah 289. Nah, itu dicari juga. Omar menyesatkan. Tuh. Ya jangan lengah. Nah, slide lagi. Dicemplungin ke perut. Lagi ngantri nih Bu. Kalau dicemplungin ke perut emak yang suaminya anggota DPR, keluar jadi anak anggota DPR. Kalau keluar di emak yang suaminya menteri, pas keluar di emak yang bapaknya tukang gado-gado, pas keluar kalau suaminya guru, pas keluar ibu punya cerita itu, nggak usah cerita sama saya. Itu yang namanya takdir pertama. Takdir kedua adalah jenis kelamin ibu. Ibu wanita ini apa ingin ibu? Ya Allah, gua kalau keluar perempuan ya, nggak ada. Laki-laki nggak ada Bu. Itu takdir kedua, jenis kelamin. Takdir ketiga, nama. Ibu nama ibu apa kepingin? Ibu siapa lupa lagi? Ibu Manda. Itu waktu lahir ibu pesen nggak mama, mak nanti kalau ini Manda namanya enggak kan? Itu takdir. Saya juga Margiono kan, enak banget namanya itu. Ya, tapi masih banyak maksudnya Margiono ada jalan. Ya, di alam kandungan. Proses bikin kendaraannya. Di surat ke-16 alam kandungan, Pak. Terus berikutnya. Nah, ini Quran, nah ini doa, udah lanjut. Nih ada keluarga gua dulu nih. Kenalin yang baru nih. Nah, ini anak saya, nomor 1 Anggi, nomor 2 Dika, nomor nggak tahu, gue bingung juga nih banyak. Nomor 3 ini Fani, nomor 4 Diva,
nomor 5 Audi, nomor 6 Erlan, ini cucu pertama nih. Jadi Tia ini lagi ngurusin cucu melulu. Nah, ini Tia istri saya nih. Sri Sugiartia, panggilannya Tia. Ini. Ya. Nih, ada yang baru kenal? Ini mamanya. Tadi Bu Ana tadi ke rumah ya, udah sempat kenal tadi. Oke, lanjut. Jangan lupa sama kulit kacang, jangan lupa sama kulitnya Ibu nih ya. Ini kita lagi belajar sama kulit kita nih, jangan lupa. Terus berikutnya proses kejadian manusia, lanjut. Oke, di alam ruh kita udah cerita tadi, lanjut. Ini ayatnya nanti baca. Ini udah saya kirim ke Bu Eri ya. Yang mau silahkan ambil di Kopi. Perjalanan hidup manusia yang pertama. Klik alam kandungan. Alam ruh di sini hanya alam ruh, ceritanya nggak kayak tadi. Tadi kan Omar ceritain ya, di ruh tuh ngobrol. Jadi kita yang pertama bersyukur udah dipilih sama Allah akan bakalan jadi anak cucu. Pasti casingnya apa? Manusia. Kalau kendaraannya kebo, jadi anak cucu siapa? Kebo. Bersyukur Bu. Ibu pernah ke kebun binatang Bu? Burung merak bagus nggak Bu? Ibu mau nggak tukeran sama burung merak? 2 jam aja. Burung merak jadi ibu jadi burung merak, pindahin ruhnya. Pas burung merak balikin, enggak. Bener Bu, makanya jin lagi sedih, nggak punya casing Bu. Coba kalau ada casingnya, enak Bu rasa tahu Bu? Enak Bu. Itu Allah kasih rasa, ada lidah. Tukang bakso, udah ngerasain bakso Bu? Apalagi kakapnya Bu Ella tuh, kakap apa namanya, telur asin. Wih, seger banget. Udah pesen belum? Ya, silahkan pesen, silahkan Bu. Nanti saya yang biarin. Ya, kakap ikan asin. Nih kandungan, ini ayat-ayatnya nih Bu. Nih, saya untuk menciptakan anak saya tuh, ya, wah perjuangannya berat Bu. 7 gunung. Ibu waktu suami ibu dulu yang ngejar-ngejar ibu apa suami ibu? Ibu yang ngurusin 7 samudra, 7 lautan ya enggak? Ketika akad nikah berjanji Bu. Udah akad nikah berjanji Bu. Tapi kadang-kadang banyak yang ingkar nggak dengan akad nikah itu? Ya? Ada nggak yang kawin di Mekah baru 2 bulan pisah? Ada nggak? Itulah perjalanan hidup. Ya, makanya cari pasangan sesuai ayat-ayat Tuhan. Cari pasangan sesuai ayat-ayat Allah. Pada saat itu belum tahu, ya udah ketika jadi kembali kepada Quran. Dua-duanya ditransfer energi Quran. Ini udah di anggota grup energi Quran Bu? Nah, yang belum tuh lapor ke Bu Ella ke admin. Di situ ada kelompok namanya energi Quran. Nah, supaya anggotanya kesentuh dengan energi Quran. Makanya dosen-dosennya di sini ahli Quran semua. Ada Kang Amin, ada Kang Husen, ada Kang Sarip, ada Kang Sandi, ada Omar, ada Kakang-Kakang, ya enggak? Banyak sini, bergantian. Ya, intinya mah adalah memberikan energi Quran. Nah, ini prosesnya nih, lanjut. Ini proses 2-3 ini nanti lihat di rumah. Penciptaan tubuh manusia. Nih, pertama ada di alam kandungan. Ketika ayah dan ibu, lepas ya lagi, itu supaya hilang, supaya nggak cepat pergi gimana tuh? Belum disetting tuh. Segumpal darah dulu. Udah gitu segumpal daging, tulang belulang. Nah, baru di usia 4 bulan giliran Ru yang tadi ngobrol tadi ya enggak nyemplung situ 32 ayat 9 ayat 9 32 ayat 9 32 ayat 9 pesanan baru diterima
Tuh. Siapa yang pesan itu? 32 ayat 9. Sok Bu, segiliran siapa? Sok Ibu. Ya, oke. Pakai itu aja. Nah, oh, belum ketemu. 32 ayat 9. Kemudian dia Gini. Ini pakai ini. Nah, pakai ini. Enggak bisa. Kemudian Tes, dia tes. menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya. Oke. Dan dia menjadikan pendengaran, Oke. penglihatan, dan hati bagimu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Ulang lagi, Bun. Kemudian dia menyempurnakan. Tahan. Kemudian dia menyempurnakannya. Di perutnya dari janin tadi nih, ya, ayatnya ada tadi 23, 12 sampai 16, bisa dibaca di rumah. Ya, tuh dari segumpal darah, segumpal daging, dikasih tulang. Pas udah sempurna, calon 2 tangan oke, calon 2 kaki oke, kepala lengkap dengan instrumennya, ada 2 mata, 2 telinga oke. Lanjut. Dan meniupkan roh ciptaannya. Nah, meniupkan ruh. Yang tadi tuh, yang lagi ngobrol, oke? Nyemplung tuh ke emak. Kalau bapaknya tukang bubur, nanti keluar jadi siapa dia? Ya, tergantung dah itu. Ya, terus? Ke dalam tubuhnya. Dan dia menjadikan pendengaran, Oke. penglihatan, Oke. dan hati bagimu. Ya. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Nah, si ruh, lu jangan minta-minta ya, mau di perut siapa? Lu nyemplung di situ. Ditiupkan roh ciptaannya. Supaya lu pinter, supaya lu nanti bagus, gua kasih 3 potensi. Yang satu pendengaran, kedua penglihatan, yang ketiga hati. Kalau disingkat nanti PPH. Itu modal dasar lu, Bu. Tapi Allah ngebisikin. Gua kasih tahu lu ya. Kalau lu lalai, sedikit sekali yang bersyukur. Gara-gara 3 potensi, Bu Ana jadi desainer pakaian. Gara-gara 3 potensi, Bu Ella punya warung raos. Gara-gara 3 potensi, Ibu jadi apa, Bu? Kepala sekolah. Gara-gara 3 potensi, Bu Eri bisa jadi apa namanya, direktur travel. Iya, yang mau perumroh silakan. Ya enggak? Kalau pergi ada 20 orang, Omar diajak lu ya. Aduh. 3 potensi. Oh, ujungnya jelek ya. Wah, ini kan nawarin doang. Nanti kita tadabbur Quran di masjid apa namanya, Madinah, di Masjidil Haram, belajar Quran. Amin, insya Allah. Udah jalan-jalan, bawa ember, Bu ya, nyari pasir di sana. 3 potensi. Di berapa bulan kira-kira di perut emak, Bu? Kok 9 ruhnya masuk tuh? Saya nggak ngerasain, jadi lu sadar ngerasain nggak lu? Enggak ya? 4 bulan ya? 4 bulan. Makanya ketika 4 bulan udah dilatih, Bu. Bacain Iqra, ngaji, sholawatan. Karena ada olah rasa, Bu. Ya, setel lagu-lagu sholawatan, lagu-lagu yang tersentuh Quran. Wah, gue belum tahu, Omar, udah bikin lagi aja. Gak apa-apa. Didoain biar nanti anaknya insya Allah paham, karena paham itu olah kata, olah pikir, olah rasa. Nah, terus sampai 9 bulan ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Yang sempurna di 22 ayat 5.
Agak panjang ayatnya nih. Di situ ada yang sempurna dan tidak sempurna. Nih, Bu. Surat ke-22 ayat 5. Sok, Bunda. 22 ayat 5. San, jam berapa, San? Hah? Hah? Setengah 11. Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan. Tahan. Wahai manusia apa wahai jin? Manusia Kristen apa manusia Islam? Semuanya. Kan tadi Al-Quran pedoman semua manusia. Iya. Itu caranya ngebelokin energi negatifnya. Quran ini buat umat Islam apa semua manusia? Jadi orang Kristen perlu baca juga nggak? Perlu baca apa perlu ngerubah KTP? Baca aja dulu. Kalau Omar sih masih jawara kandang. Tapi kalau Omar udah bisa ceramah Quran di gereja, baru tuh. Tapi ceramahnya juga pakai otak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha ma'asyabirin. Kira-kira tuh gereja mentokin ke gua nggak jidatnya? Pasti. Haleluya. Salam sejahtera. Tuhan Maha Esa. Dia memberikan pendengaran, penglihatan di dalam tubuh ibunya masing-masing. Dia lahir juga nggak orang Kristen di perut maknya? Dikasih PPH juga nggak? Tapi sedikit sekali yang bersyukur, saudara-saudara. Tapi kalau pakai bahasa Arab, dijedotin nggak sama meja gereja? Pakai akal. Dikelenteng, Quran kudu masuk. Belum waktunya aja Omar ke situ, baru di penjara aja kita. Ya, tatoan banyak-banyak tuh, pembunuh segala macam, ada di situ semua. Di lapas Salemba atau di Cipinang. Nah, baru nanti Quran bisa nembus kemana-mana. Udah 9 bulan di perut, olah rasa, nggak ngerasain ibu. Ya, pas lahir, lanjut. Ibu terusin belum habis. Jika kamu ragu, Jika kamu meragukan hari kebangkitan. Tahan. Jadi ada yang ragu nggak hari kebangkitan? Ada. Jadi ibu nanti akan dibangkitkan loh, Bu. Makanya kalau lu ragu, ada ayatnya nih. Jika lu ragu hari kebangkitan, lanjut. Maka sesungguhnya Ya. kami telah menjadikan madu dari tanah. Terus? Kemudian dari setetes mani. Iya. Kemudian dari Diapain tadi tuh? segumpal darah. Oh, begini. Kemudian dari Oke. segumpal daging sempurna. Oke. Kejadiannya Dan? yang tidak sempurna. Oke. Agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Oke, dah. Ada yang sempurna dan ada pas lahir tangannya buntung. Ada nggak, Bu? Ada. Pas lahir kakinya nggak ada. Ketika lahir ada 7 derajat manusia nih, Bu. Yang pertama, cacat jiwanya, cacat fisiknya, Bu. Namanya cacat ganda. Ada nggak pas lahir, ya, cacat jiwa, buntung? Ada nggak, Bu? Ada, Bu. Itu yang pertama, Bu. Di sini aman, Bu? Alhamdulillah, lo, Bu. Ini yang tidak sempurna. Kenapa? Kok Allah nggak adil? Ada apa kok dia lahir begitu? Yang kedua, jiwanya sehat, fisiknya rusak. Tapi sehat jiwanya, cuman buntung aja. Ada nggak, Bu? Yang ketiga, ini pas lahir dari orok nih, Bu. Fisiknya sehat, jiwanya rusak. Idiot, meler, cilepeng. Di sini aman, Bu? Ada yang cilepeng?
Idiot. Alhamdulillah aman Bu ya. Ibu harus bersyukur, sadar Bu. Sadar ya Bu, ilmu kesadaran nanti sama Bang Sandi. Nih ahli ilmu kesadaran jadi. Yang ke berapa tadi? Sekarang keempat. Fisik sehat, jiwa sehat, keluar miskin terus menerus. Ada nggak lahir bapaknya gembel, emaknya gembel, ada nggak? Pas keluar jadi anak orang, tapi sehat. Aman di sini enggak ya? Aman. Nih, kenapa bisa begini lu lahir nih? Mak gembel, bapak gembel, ada apa dengan jadi sayang? Gak apa-apa, bebas. Sini. Pangku sini. Aman dia mah. Ya. Ini anak apa nih Bu? Bapaknya kerja di mana? Jadi anak perusahaan. Anak pengusaha maksudnya. Hebat dia. Iya, rezeki dia itu. Apa maunya dia? Siapa namanya? Awari. Apa maunya Awari? Enggak. Saya juga nggak mau punya mani. Kalau tahu saya mau kepengen di perutnya Sarini. Pas keluar. Ya Allah. Nih ngaji sama Mama bisa katanya ini dalam rangka olahraga. Iya. Olahraga, rasa enak jadi anak Sarini di pangku terus ya. Aduh. Kalah sama kucing aja bisa dipangku sama Sarini, masa gua kagak jadi anak kalau mau dipangku. Bu kalau capek selonjoran aja Bu, nggak apa-apa Bu, nyaman Bu, selonjoran aja Bu. Yang keberapa nih? Ada 7. Kelima, fisik sehat, jiwa sehat, tadi miskin ya, sederhana. Walaupun punya rumah, ngontrak. Walaupun nggak punya mobil, ke Puri Beta diparkir banyak. Nggak punya motor, ada tinggal panggil. Iya, sederhana. Kalau udah miskin susah Bu, jalan kaki loh Bu. Sederhana. Yang kelima, yang keenam, fisik sehat, jiwa sehat, kaya raya, punya jabatan. Jan Etes lahir di perut anaknya presiden, pas lahir jadi cucunya presiden. Asik nggak cucu presiden sama cucu gembel? Presiden punya cerita masing-masing. Yang ketujuh, fisik sehat, jiwa sehat, kaya raya, punya jabatan, mulutnya sakti. Kun payakun. Jadi maka jadilah. Pilih mau yang mana. Ikuti TOT 6M. Mohon maaf, Ibu kelalang keliling, dijak-jijik ngaji sana sini, penjelasan kayak tadi baru dapat dari mana Bu? Alhamdulillah, kalau yang TOT mah udah pada tahu. Daftar TOT angkatan ke-4 ya. Diundang Teh Eri angkatan 1-2 biar perkenalan. Biar jaketnya dipakai. Udah pada dikasih jaket semua ya? Ya, nanti daftar sama Bu Ella. Enaknya pas puasa tuh Bu. Murah meriah karena nggak ada konsumsi. Puasa. 7. Ya, di alam dunia, tapi sedikit sekali yang bersyukur. Kemudian di dunia ada 7 tahapan. Slide. Yang pertama orok, pas lahir, orok.
Bayi. Bu, halte orok udah lewat, Bu? Udah ngerasain jadi orok? Udah ya, udah lewat. Itu yang pertama, halte pertama. Cuman 7 halte loh, Ibu. Halte yang kedua, balita. Udah lewat, Bu? Udah lewat balita. Ini balita tadi si Rai. Ya, Awari. Awari itu balita sekarang. Aman, enak, Bu. Nggak kerja, nggak ngapain. Udah pokoknya surga buat dia, Bu. Yang penting ada makan, ada susu. Masih nyusu, Bu? Susu sapi, susu ibu. Sapi. Pantesan budak duduk. Iya, anak gua tuh pakai susu bendera sapi, gedenya udah kayak sapi beneran. Lu serius itu mah. Ya. Kemudian habis nih anak balita udah ya, anak-anak udah lewat. Ketiga anak-anak. Di sini ada anak-anak, masih balita itu. Anak-anak lah. Habis anak-anak, remaja. Remaja awal udah lewat, ya SMP lah udah lewat. Remaja tengah, kelas 3 SMP lah. Ibu, remaja akhir. Remaja udah lewat, udah ngalamin, Bu, kedip-kedipan, Bu. Sekarang masih kedip-kedipan? Silakan aja mau kedap-kedipan mah. Ya. Udah ngalamin ya, sakit hati pacarnya direbut sama orang, sama temennya. Ngalamin. Udah ngalamin ngerebut pacar orang. Udah lewat ya. Ya udah jangan ngaku lah. Remaja udah lewat. Ya. Kabur dari sekolah udah lewat. Kalau main layang-layangan, main kelereng, main gundu tuh anak-anak ya udah lewat ya. Yang kelima, dewasa. Dewasa awal udah mulai mau cari gebetan. Udah pernah digebet? Udah pernah diajak nonton? Udah janjian pernah? Udah panggil mamah yayang? Dewasa awal, dewasa tengah udah mulai merencanakan akad nikah di gedung, akad nikah di mana, ya udah ribut sama orang tua. Kalau itu yang pilih sih, pokoknya kalau itu yang pilih, mama nggak setuju, mendingan mama pergi. Wah, udah ngalamin kayak begitu? Oh. Udah ngalamin enek sama mertua? Ini dewasa. Ini bukan di sini maksud saya ceritain di sana di luar NKRI. Dewasa akhir, udah gendong anak, udah nyekolahin anak lulus. Itu yang ke-6, dewasa akhir. Udah lewat, Bu? Tinggal yang ke-7, tua. Tua awal udah, gigi udah penyok, rambut udah putih-putih. Dewasa tengah, udah punya cucu. Udah punya cucu? Jangan sampai pikun, Bu. Jadi halte sekarang adalah halte kita mau kembali. 16 ayat 78. Ketika lahir kita dalam keadaan tidak tahu apa-apa. 16:78.